Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qala ibn Umar radhiyallahu anhuma kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ba'da hitanil ansar faja'ala yaltaqitu minat tamri wa ya'kul faqala ya ibn Umar ma laka la ta'kul faqultu ya Rasulullah la ashtahi faqala lakinni ashtahi wa hadha subhu rabi'atin lam azuq ta'aman wa lam ajidhu walau sa'alatu rabbi la'atani mulka kaisara wa kisra fakaifa bika ya ibn Umar idza baqita fi qaumin yakhba'una rizqa sanatihim wa yad'uful yakin fi qulubihim. Qala fa wallah ma barihna wa lakumna hatta nazalat wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah lam ya'murkum bikanzil mal wala bittiba'ish syahawat man kana zadana'ira yuridu biha hayatan faniyah fa innal hayata biyadillah ala wa inni la aknizu dinara wala dirhama wala akhba'u rizqan liwat ila akhir. Makna daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Umar adalah putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ipar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini, Ibnu Umar ini badangsana kelawan salah seorang di antara ummul mukminin, yaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ngaran sidin adalah Abdullah bin Umar, namun seringkali disebut di dalam kitab dengan sebutan Ibnu Umar. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sahabat yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, nah, dipanggil Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah bin Umar, dipanggil Ibnu Umar. Ada Abdullah bin Zubair, dipanggil Ibnu Zubair. Ada Abdullah bin Amr, dipanggil Ibnu Amr. Kebanyakan ngaran Abdullah di zaman itu, termasuk Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada istri beliau Hafsah radhiyallahu anha, ujar Nabi, inna akhaki rajulun salih law annahu yaqumul lail. Wahai Hafsah, ujar Nabi, dan sanak ikam Abdullah itu laki-laki yang saleh. Laki-laki yang saleh, andai kata dia itu bangun malam. Dan sanak ikam itu orang saleh, jakanya bangun malam. Nah, kemudian disampaikan oleh Hafsah kepada Dang Sanak Sidin itu, kepada Ibnu Umar tadi. Ujar Hafsah, wahai Ibnu Umar, Nabi tadi madahkan pian ini orang saleh, jakanya pian bangun malam.
Nah, setelah mendengar itu, Ibnu Umar ini palam yatruk qiyamahu ba'du, sesudah itu Ibnu Umar kada pernah lagi ketinggalan salat qiyamul lail, salat tengah malam itu. Di dalam manaqib beliau disebutkan bahwa Ibnu Umar ini berumur 84 tahun, ada yang mengatakan 86 tahun. Dalam umur demikian, Ibnu Umar ini hajjah sittina hajjah, beliau naik haji 60 kali. Wa'tamara alfa umrah, dan berumrah 1000 kali. Wa hamala ala alfi faras fisabilillah, dan sidin berwakaf 1000 kuda, 1000 ekor kuda jumlahnya di sabilillah. Wa a'taqa alfa raqabah, dan beliau sempat memerdekakan 1000 orang budak. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alfan wa sittami'ah wa thalasin hadisa, dan beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sebanyak 1630 hadis. Beliau meninggal dunia syahid di Mekah karena dibunuh oleh Hajjaj. Hajjaj ini, Hajjaj bin Yusuf, itu adalah gubernur Mekah. Karena Ibnu Umar ini orangnya menentang dengan Hajjaj, lalu Hajjaj memerintahkan agar Ibnu Umar ini dibunuh, sehingga beliau wafat pada usia 86 atau 84 tahun radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Umar ini berkata, ujar Ibnu Umar, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau masuk ke sebagian kebun-kebun orang Ansar. Kemudian beliau mengambil tamar dan beliau makan kurma di kebun orang Ansar itu. Kemudian beliau bersabda, wahai Ibnu Umar, mengapa kamu tidak memakan? Nampaknya kamu pada hendak kurma itu. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak berkehendak memakannya kurma itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi aku ingin memakannya. Dan ini pagi yang keempat aku tidak merasakan makanan dan aku tidak menemukannya, jar Nabi. Karena sudah 4 hari jar Nabi aku kada makan apa-apa. Jadi aku hendak ini makan kurma. Dan ini pagi yang keempat aku tidak merasakan makanan dan aku tidak menemukannya. Dan jikalau aku meminta kepada Tuhanku, niscaya Dia memberi kepadaku kerajaan Kaisar Romawi dan kerajaan Kisra atau kerajaan Persia. Maka bagaimana dengan kamu, wahai Ibnu Umar? Ujar Nabi kita, jikalau kamu tinggal di tengah-tengah kaum yang menyembunyikan rezeki tahunannya dan lemah keyakinannya pada hati mereka. Nah, ujar Nabi, bagaimana hai Ibnu Umar andai kata engkau hidup, engkau tinggal di tengah-tengah kaum yang menyimpan rezeki untuk 1 tahun, dan itu adalah menunjukkan lemahnya tawakal, lemahnya keyakinan mereka kepada Allah. Artinya beras bersedia di rumah cukup 1 tahun. Nah, demikian itu merupakan
merupakan satu kelemahan tawakal. Para ulama menyatakan bahwa kalau kita bersimpanan sagan setahun, itu menunjukkan bahwa kita kada tergolong dalam golongan orang yang bertawakal kepada Allah. Misal kita berisi duit ini kita simpan sagan setahun kawa, ibarat setahun itu kita kada ada pemasukan, duit ini mampu hidup setahun. Nah, kita tahan duit itu sampai untuk hidup setahun. Ini menunjukkan bahwa kita sedikit pun kada tergolong dari golongan orang yang tawakal kepada Allah. Atau kita bersimpanan makanan, bersimpanan beras nang cukup setahun. Nah, itu menunjukkan bahwa lemahnya hati kita dan kita keluar dari golongan orang-orang yang tawakal kepada Allah. Ini untuk orang yang pribadi. Nah, kalau untuk keluarga itu masih dibolehkan. Kita misal berisi anak, berisi bini, lalu untuk menenteramkan hati mereka, nah ini duit nah simpan nih cukup setahun, sekian bubuhan igam, ini beres sekindai cukup setahun. Nah, kalau untuk orang yang kita tanggung itu kada jadi masalah, kada menggugurkan tawakal kita. Tetapi kalau untuk kita sendiri, nah itu menjadi masalah. Itu mengeluarkan kita dari golongan tawakal kepada Allah. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau untuk diri sendiri itu cukup 40 hari, itu sudah paling lawas. Untuk saurangan kita berisi makanan yang kita simpan cukup untuk 40 hari, nah itu sudah merupakan batas akhir. Lebih pada itu kita keluar dari golongan orang yang tawakal kepada Allah. Kita berisi duit, kita ganakan duit ini untuk cadangan sampai 40 hari. Kalau punya kada ada pemasukan, nah 40 hari mampu duit ini bertahan, nah kita andak duit itu, nah, itu masih dalam golongan orang yang tawakal. Tapi bila lebih pada 40 hari, nah sudah kada termasuk orang yang tawakal lagi. Di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa di kota Madinah ada seorang fakir yang meninggal dunia. Lalu Nabi kita memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan sahabat lain yang bernama Usamah. Nabi perintahkan kedua orang ini untuk memandii jenazah si fakir tadi. Lalu keduanya tadi berangkat memandii jenazah si fakir tadi. Nabi kafan si fakir itu dengan selindang, dengan selimut sidin. Nah, Nabi selimut kuna unjuk selindang ini segan kafan inya. Nah, begitu selesai dikubur, Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita, innahu yub'atsu yaumal qiyamah wajuhu kal qamar lailatal badri. Ini mayit, ujar Nabi, karena hari kiamat dia dibangkit, wajahnya seperti bulan purnama. Ini mayit nang fakir nih Nabi nih, yang kita kuburakan tadi, kayaknya hari kiamat wajahnya macam bulan purnama. Walaula khaslatun kanat labu aisa wa wajhuhu kasyamsi sahiyah. Andai kata, ujar Nabi, tidak ada satu perkara, niscaya dia dibangkit hari kiamat wajahnya seperti matahari yang terang. Padahal di Nabi orang ini mestinya hari kiamat macam matahari wajahnya. Cuma karena ada satu hal lalu turun menjadi wajahnya seperti bulan purnama. Lalu sahabatnya bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah,
Apa itu satu perkara hai Rasulullah yang menyebabkan dia ini turun derajatnya? Walaupun itu sudah luar biasa, artinya wajahnya seperti bulan purnama, tapi ya Nabi andai kata itu wajahnya kayak matahari. Nah, Rasulullah SAW menjawab, kana sawwama, orang ini Nabi pemuasa, orangnya pemuasa. Qawwama, orang ini peibadah, malam hari beribadah. Katsira dzikri lillahi ta'ala, orang ini banyak zikirnya kepada Allah. Ghaira annahu kana idza jaa asy-syita iddakhara hullatas sayf li sayfi wa idza jaa as-sayf iddakhara hullatas syita li syitaihi. Cuma aja Nabi orang ini sebutin masalahnya, apabila dia berada di musim dingin, dia menyiapkan perbekalannya untuk menghadapi musim panas. Bila datang di musim panas, ia sudah mempersiapkan keadaan keperluannya untuk musim dingin. Nah, jadi artinya apa? Orang ini ada pertama, ia merasa masih hidup sampai ke musim yang berikutnya, dan orang ini kada terlalu kuat tawakalnya kepada Allah. Nah, pang berada di musim dingin sudah menyiapkan keperluan untuk musim panas. Nah, itu penyebabnya orang ini diturunkan Allah derajatnya. Padahal mestinya, ujar Nabi, orang ini hari kiamat wajahnya seperti matahari. Tetapi karena demikian lalu turun sehingga wajahnya menjadi seperti bulan purnama. Nah, semusim itu berapa bulan kira-kira? Nah, bisa 5-6 bulan. Nah, di sini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah untuk kehidupan di hari yang akan datang, itu merupakan satu makam, satu kedudukan yang tinggi, yang mulia. Ibnu Umar berkata, demi Allah, kami senantiasa di tempat kami dan kami tidak berdiri sehingga turun ayat Allah kepada Nabi kita di kebun orang Ansar tadi. Nah, semasa di situ Allah menurunkan ayat kepada Nabi kita, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Surat Al-Ankabut. Artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak membawa sendiri rezekinya, berapa banyak binatang yang kada mampu mengurus rezekinya, karena halusnya binatang itu, karena lemahnya binatang itu, ini kada sanggup mengurus rezekinya. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan ada 3 jenis makhluk yang bisa menyimpan mengsagan kaina. Kalau nang lain pada 3 makhluk ini kada urusan kaina, bila ada habisakannya saat itu, kaina berbahasa pulang. Nah, nang 3 ikung ini bila ada mau menyimpan sagan kamarian kaina atau sagan isuk kaina buat di kulkas. Nah, pertama udah sidin al-insan, manusia. Manusia apa yang jadi simpan. Nang kedua wal pa'rah, tikus. Tikusnya kalau makanannya kada mau menghabiskan, pasti disimpannya segan isok kaina. Ada cadangan. Nang ketiga wan namlah, semut. Nah, 3 macam binatang itu mau menyimpan sagan kaina. Lain pada itu sistem habis, dapat habis kaina berpikir bahasa. Manusia, tikus, dan semut.
Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah lam ya'murkum bikanzil mal wala bittiba'is syahawat. Man kana zadana nira yuridu biha hayatan faniyah fa innal hayata biyadillah ala wa inni la aknizu dinara wala dirhama wala akhba'u rizqan liwad. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan kamu mengumpulkan harta. Kadang-kadang Allah menyuruh manusia supaya mengumpul harta. Kalau menyuruh berusaha itu ada. Tapi kalau menyuruh menyimpan harta, kadang-kadang Tuhan. Dan tidak memerintahkan kamu menuruti keinginan nafsu syahwat. Barang siapa menyimpan dinar-dinar yang ia kehendaki dengannya kehidupan yang fana, maka hal sesungguhnya hidup itu di tangan Allah Ta'ala. Orang menyimpan duit sagan hidup, padahal kehidupan itu di tangan Allah, bukan di tangan duit itu. Perhatian, kata Rasulullah, bahwasanya aku tidak menyimpan 1 dinar dan 1 dirham pun, dan aku tidak menyimpan rezeki untuk hari esok. Nah, jadi kelas nangkaya Nabi kita ini tawakalnya tawakal yang tinggi. Kadada pikiran untuk menyimpan untuk isuk, kadada. Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa tawakal yang tinggi, tingkatan tinggi itu adalah tawakalnya orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Mereka dapat rezeki. Nah, misal dapat duit. Untuk apa duit ini yang perlu? Untuk makan, tukarakan makanan. Kalau perlu pakaian, tukarakan pakaian. Perlu ini, tukarakan ini. Memberi ini, unjuk lawan si ini. Habis sudah keperluan. Habis. Lalu sisa duit ada. Nah, sisa duit ini imma diberiakan semuaan atau disimpan dengan niat duit ini kusimpan kalau kina ada orang Islam saudaraku muslimin yang perlu aku bantu, duit ini menunggu. Nah, ini tawakal yang paling tinggi. Kalau orang macam ini prinsipnya, dia akan tergolong masuk surga tanpa hisab lagi. Nah, jadi dapat duit misalnya berapa? 100.000. Untuk apa perlu nih? Makan, nukar makanan, makan. Oh, ini duit segan nukar ubat. Duitnya segan beri anak bini. Habis sudah keperluan. Sisa duit berapa? 20.000. Nah, duit 20.000 nih diberiakan sama sekali kepada fakir miskin atau apa yang perlu, atau duit ini kusimpan. Kalau kena ada orang mendadak anak berhutang kah, anak perlu apakah, duitnya kusimpan untuk itu. Nah, ini tawakal yang paling tinggi. Yang kedua, tawakal masih tawakal, namun tawakal termasuk tawakal yang sudah rendah. Inya menyimpan tuh untuk sanggup bekal 40 hari tadi. Nah, ada duit habis sebulan perluan, ada sisa, simpan dulu. Nah, kalau aku esok kena aku garing berubat, ini perlu duit. Nah, simpan duit. Ada pulang dapat rezeki, simpan pulang sampai cukup 40 hari. Nah, itu masih dalam kedudukan tawakal. Nah, kalau sudah lebih pada itu, apalagi sampai setahun duit kita nih ada, nah itu sudah kada tawakal lagi kepada Allah. Sudah kada tawakal lagi kepada Allah, ngarannya tawakalnya kepada duit.
kata kepada Allah lagi bertahun-tahun menyimpan duit cukup. Nah jadi menyimpan duit itu supaya jangan salah, menyimpan makanan supaya jangan salah. Ayo anak saya tahan 10 tahun nggak ada bapak, cuman niatnya jangan untuk kita. Ini duitnya ku simpan, nah ini lebihan pada pemakaian simpan, cuma duitnya bukan untuk aku. Kalau aku tawakal aja sudah kepada Allah, duitnya ku simpan untuk satu saat kena ada orang-orang yang perlu dibantu, nah duit ini nang ku gunakan. Nah kayak itu nang selamat. Jadi niatakan macam itu. Nah niat kita ini bujur kadanya tuh Allah kena nang menilai. Apa ngincaan aja berniat nang kayak itu tuh Allah nang menilainya kayaknya. Bujur kada kayaknya datang orang berhutang, dihutangnya kada. Nah, orang minta sumbangan dibantu kada. Maka niat duitnya menyimpan segan orang minta sumbangan macam-macam. Nah itu kayaknya Allah nang menilainya. Perhatian kata Rasulullah tadi bahwasanya aku tidak menyimpan 1 dinar atau 1 dirham pun, dan aku tidak menyimpan rezeki untuk hari esok. Nah, tawakal ini kedudukan yang tinggi di dalam makam orang berilmu. Tinggi tawakal ini. Nomor 9 andaknya Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar meletakkan tawakalnya di tingkat 9. Imbah itu riba, yang terakhir mbah itu ma'rifatnya lagi lawan Tuhan. Nah, jadi yang pertama makam tubat dahulu dilalui. Mbah tubat kena hanya wara, mbah wara hanya zuhud, hanya fakir, hanya sabar, syukur, khauf, raja. Nah tawakal nomor 9. Ini 10 makam. Yang bertawakalnya lulus sudah riba ngarannya. Bila makam rida itu orang itu akan diberi Allah ma'rifat, nah, mengenal Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, adalah didengar suara gemuruh hati Nabi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengerjakan salat dari perjalanan 1 mil karena takut kepada Tuhannya. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau sidin sembahyang di tempat nang sunyi, nah dada sidin tu gemuruh ketakutan kepada Allah sampai didengar jarak 1 mil. Mujahid berkata, Nabi Daud alaihissalam menangis selama 40 hari dalam keadaan sujud 40 hari 40 malam menangis kada singgarakan. Beliau Nabi Daud tidak mengangkat kepalanya sehingga tumbuh rumput dari air matanya dan hingga kepalanya tertutup oleh rumput itu. Kemudian beliau dipanggil, wahai Daud, apakah kamu lapar? Maka kamu diberi makan. Ataukah kamu haus? Maka kamu diberi minum. Ataukah kamu tidak berpakaian? Maka kamu diberi pakaian. Kemudian Nabi Daud alaihissalam meratap dengan ratapan yang mengeringkan kayu. Lalu kayu itu terbakar dari panas rungganya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan kepadanya tobat dan ampunan. Nabi Daud alaihissalam. Apa kesalahan Nabi Daud sehingga beliau sampai sujud 40 hari 40 malam menangis sampai tumbuh rumput di situ? Nah, berbagai macam keterangan yang mengatakan bahwa kesalahan beliau itu sebenarnya kada salah kalau menurut orang kayak kita ini. Tapi kalau orang semacam Nabi Daud itu kedudukannya, maka itu dianggap satu kesalahan. Nah, menurut di dalam tafsir disebutkan antara lain ada yang mengatakan
kesalahan Nabi Daud itu satu hari beliau secara kada sengaja melihat seorang perempuan. Lalu beliau menakuni, perempuan itu siapa? Ujar orang, perempuan itu ngarannya Uria. Itu anak buah pian juga, jar orang. Lakinya tuh komandan perang. Lakinya itu pemimpin perang. Nah, Nabi Daud hendak lawan bini-bini itu, tapi balakian. Lalu komandan perang ini dikirim berperang, akhirnya mati dalam medan perang. Dikawini Nabi Daud bini-bini itu, dan dari situ lahirlah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ada yang cerita demikian. Nah, Allah menegur perilaku Nabi Daud seperti itu. Lalu Nabi Daud merasa berdosa sangat besar, merasa malu kepada Allah, merasa punya kesalahan yang sangat besar kepada Allah karena hal itu. Lalu Sidin sampai sujud 40 hari 40 malam istighfar minta ampun kepada Allah. Ada lagi pendapat ulama yang menyatakan bahwa bukan demikian masalahnya Nabi Daud ini. Nah, ini pendapat lebih apik, pendapat ini lebih mulia, bahwa Nabi Daud itu kenapa merasa berdosa, kenapa merasa bersalah, karena Nabi Daud ini menghendaki sesuatu yang padahal Sidin ada sudah berisi sesuatu itu. Nah, lalu ditegur oleh Allah. Nah, pendapat ini lebih apik, lebih aman daripada pendapat yang pertama tadi yang menyatakan kesalahan Nabi Daud. Nah, pagaran Nabi Daud tuh salahnya menangis 40 hari 40 malam. Nah, salahnya tuh karena Nabi Daud menghendaki sesuatu yang padahal Sidin sudah ada berisi sesuatu itu. Nah, dalam istilahnya jakannya itu ampun kok, nah kayak itu kata-katanya. Nah, padahal yang itu bagi urusan manusia macam kita kan ada jadi masalah. Cuma ini Nabi, orang yang sangat mulia, itu dianggap satu kesalahan yang besar. Nah, sampai akhirnya Nabi Daud menerima ampunan, menerima tobat dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan kepadanya tobat dan ampunan. Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah kesalahanku itu pada telapak tanganku. Tulisakan di telapak tangan ini, kesalahanku apa? Maka jadilah kesalahannya itu tertulis pada telapak tangannya. Maka beliau tidak membuka telapak tangannya untuk makan, dan tidak pula untuk minum, dan tidak pula untuk yang lain, melainkan beliau melihatnya, maka membuat beliau menangis. Artinya kita boleh menyimpan sesuatu kenangan-kenangan dosa, tetapi kalau itu untuk mengingatkan kita kepada tobat, kalau itu membuat kita dekat dengan Allah, kalau itu membuat kita merasa hina di sisi Allah, ayolah kita andak di rumah kita, di kamar kita, kenangan-kenangan apa yang dahulu kita maksiat dengan itu. Umpamanya baju ini sudah aku pakai merampok dahulu, aku andak di dinding. Jadi bila ingat begitu aku menangis, oh ini aku merampok bahari pakai baju ini. Nah, itu bagus. Nah, apa-apa no. Tetapi kalau kenangan maksiat itu kita ada, tapi menyebabkan kita gembira, menyebabkan kita rame, nah itu jadi dosa, jadi tambahan dosa. Ingat baju ini bahari aku waktu minum arak, baju ini rame bener dulu baju ini, nanti berdosa pulang, jadi dosa nang hanyar pulang. Nah, Nabi Daud ini macam itu, Sidin diulah di telapak tangan supaya selalu ingat dosa itu. Jadi bila hendak makan kelihatan, oh dosa aku ini yang pernah aku lakukan kepada Allah. Hendak minum kelihatan.
Mujahid berkata, Nabi Daud alaihi salam diberi segelas yang 2/3-nya terisi air. Maka ketika beliau memegangnya lalu beliau melihat kesalahannya, kan di telapak tangan ada kesalahan bacaannya, kemudian beliau tidak meletakkan gelas itu di bibirnya sehingga gelas itu penuh dari air matanya. Hendak minum, cangkir itu berisi seperapat saja atau 2/3, hendak di bibir kelihatan, nah, di tangan ada bekas memperbuat dosa, menangis sampai gelas itu penuh dengan air mata. Dan diriwayatkan dari Nabi Daud alaihi salam bahwa beliau tidak mengangkat kepalanya ke langit hingga beliau meninggal dunia. Sejak ditegur Allah itu Nabi Daud kadang lagi jangan ke langit karena malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud ini termasuk nabi yang istimewa juga, yang diberikan Allah banyak kelebihan-kelebihan. Antara lain Nabi Daud ini keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam dari Nabiullah Ishak. Kan Nabi Ibrahim ada anak Ishak, ada Ismail. Ismail itu nabi kita di situ jalurnya. Ada Nabiullah Ishak nih, dan nabi yang lain-lainnya di situ, termasuk Nabi Daud. Dalam silsilah beliau, Nabi Daud ini yang ke-12 daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah memberikan anugerah kepada Nabi Daud ini pertama taskhirul jibal. Gunung-gunung itu tunduk lawan sidin. Sidin, wahai gunung, kita bertasbih. Nah, gunung bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Yang kedua, Nabi Daud diberi Allah keistimewaan tasbihut tair ma'ahu. Kalau sidin bertasbih, kalau sidin berzikir, burung-burung umpat berzikir, berkumpul semuaan mengelilingi Nabi Daud bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, beliau diberi mantiqat tair, bisa berbahasa burung. Yang keempat, Nabi Daud itu diberi Allah keistimewaan ilanatul hadid, melemahkan besi. Kayak apa aja kandalnya wasi, dapatnya jari jisidin, lamah wasin itu. Jadi kadang alih bulah lading, ada payo pandai, kada perlu dipusut sidin, pir jadi pisau. Yang kelima, amalud duru, beliau diberi keistimewaan oleh Allah mengulah baju rantai. Orang berperang bahar itu baju ini baju rantai. Jadi pun ada pedang kada mampan kan rantai baju. Di sini kau mau ulah baju rantai itu karena wasi lamah di tangan sidin. Ada perlu pakai api melamahkan wasi, cukup dengan tangan sidin. Yang keenam, Allah berikan Nabi Daud ini kemuliaan tasdidu mulki, kekuatan kerajaannya. Nabi Daud itu kada pernah kalah berperang lawan siapa juga pun, selalu menang. Bila ada musuh berperang, menang Nabi Daud, kada mau kalah. Lawan nabi-nabi lain itu ada kalah, ada menang. Yang ketujuh, ita'ul hikmah, Nabi Daud diberikan ilmu oleh Allah. Yang kedelapan, i'ta'uz zabur, Nabi Daud diberikan zabur, kitab zabur. Yang kesembilan, Nabi Daud diberikan husnus saut, baik suara. Nabi yang terkenal paling baik suara adalah Nabi Daud alaihissalam. Nah, itu 9 macam itu antara lain keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ini. Nabi Daud alaihissalam berkata dalam munajatnya, wahai Tuhanku, apabila aku teringat akan kesalahanku, niscaya sempit bumi ini atasku beserta luasnya. Namun ulun tu ingat lawan dosa, ya Allah, rasanya bumi ini halus, sempit, padahal luas. Dan apabila aku teringat akan rahmatmu, niscaya rohku kembali kepadaku. Ingat ampunan engkau, ingat engkau itu pengasih, ingat engkau itu penyayang, seolah-olah hidup kembali. Maha suci engkau, wahai Tuhanku,
aku telah mendatangi para tabib hambamu untuk mengobati kesalahanku. Mereka semua menunjukkan kepadamu, semuaan menunjukkan bahwa Allah itulah tabib yang sebenarnya. Maka tersia-sialah orang yang berputus asa daripada rahmatmu. Karena rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah sangat kada terbatas lagi. Al-Fudail berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa Nabi Daud alaihi salam mengingat dosanya pada suatu hari. Maka beliau melompat dengan berteriak dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, sehingga beliau menjumpai gunung. Kemudian binatang buas berkumpul kepadanya. Nabi Daud berkata, kembalilah kamu semua, aku tidak menginginkan kamu. Hanya saja yang aku inginkan adalah setiap tangisan itu atas kesalahannya. Maka jangan menghadap kepadaku kecuali dengan menangisi kesalahannya. Barang siapa yang tidak mempunyai kesalahan, maka apakah yang dilakukan kepada Nabi Daud yang banyak salah ini? Nah, walhasil kesalahan yang itu dianggap Nabi Daud satu kesalahan yang besar, dan sampai akhir hayat Sidin, kesalahan Sidin yang tadi selalu diingat Sidin dan selalu menumpahkan air mata Sidin. Nah, hingga situ Nabi Daud alaihi salam dicela tentang banyaknya tangisan.